Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular dan menghalau virus ini dari negeri kita. Mari berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Jemaat, kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami Khalik langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Kami mau memuji dan bersyukur kehadapan hadirat-Mu atas segala kasih karunia, anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu dalam satu ibadah. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati akan ibadah kami pada hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 13 ayat 2 sampai ke 6. Bapak Ibu akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam, dan saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Mazmur 13 ayat 2 sampai dan ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus?
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat pemberitaan firman di hari doa GPIB. Namun sebelumnya, marilah kita memohon petunjuk dari Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di saat kami membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami dengan taat setia memberlakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kini selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Jemaat Tuhan, sambil membaca, mari berdiri. Demikianlah bunyi Injil Matius. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari doa GPIB ini kita mensyukuri bahwa kasih setia Tuhan bagi gerejanya, bagi kita semua, walaupun kita berada di tengah-tengah situasi COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita butuhkan ketika kita berada dalam situasi atau kesusahan hidup yang kita alami? Ketika kita berada dalam persoalan-persoalan yang berat, tentunya kita membutuhkan dukungan dari teman, dari sahabat, dari keluarga, dari saudara-saudara, atau siapapun juga. Itu yang kita butuhkan. Tapi bagaimana saudara-saudaraku ketika dukungan yang kita harapkan dari berbagai pihak itu tidak kita dapatkan? Justru ketika dia bersama-sama dengan kita, justru mereka tidak memberikan sesuatu yang bisa mungkin menguatkan kita, yang mungkin bisa menopang kita. Dan akhirnya yang paling kita butuhkan tidak lain adalah doa. Doa itu penting, karena doa itulah nafas kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang bacaan kita bicara tentang Getsemani. Taman Getsemani. Ada 3 hal, saudaraku, kalau kita bicara tentang Taman Getsemani. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah Getsemani adalah saksi bisu bagaimana Yesus bergumul, di mana Yesus melihat keberadaan dirinya yang harus menuntaskan pekerjaan Sang Bapa yang begitu berat. Perhatikan saudara-saudaraku dalam ayatnya yang ke-38, bagaimana dahsyatnya pergumulan Tuhan kita. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ungkapan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia sedang berproses menghadapi salibnya. Dan Yesus tentunya dalam kemanusiaan membutuhkan para muridnya untuk bersama-sama menghadapi
beratnya pergumulan itu. Tapi saudara-saudaraku, catatan yang kedua adalah keberadaan para muridnya yang disebutkan adalah Petrus dan kedua anak Zebedius. Tidak memberikan dampak yang mendukung keberadaan Yesus di Taman Getsemani. Justru mereka tertidur, justru mereka terlelap. Padahal Yesus sudah mengatakan berjaga-jagalah. Tidakkah kamu bisa hanya 1 jam saja berjaga-jaga? Terkadang saudaraku dalam kehidupan kita harus menerima kenyataan orang-orang yang seharusnya mendukung kita. Orang yang seharusnya menopang kita tidak memberikan dampak positif bagi keberadaan hidup kita di saat kita bergumul. Itu dialami Yesus. Dan catatan yang ketiga, Taman Getsemani ini juga sebagai saksi bisu bagaimana Yesus Kristus 3 kali berdoa menghadapi beratnya salib yang akan dihadapinya. Perhatikan saudaraku dalam bacaan kita, ayatnya yang ke-44, ia mengatakan, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Yesus dalam kemanusiaannya mengajarkan kita. Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita pentingnya kita berdoa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah beratnya kehidupan yang kita harus hadapi. Doa itu tidak lain dipanjatkan Tuhan Yesus adalah supaya cawan itu berlalu. Perhatikan, supaya cawan itu berlalu bukan karena kehendaknya, tapi kehendak Bapanya. Jadi saudara-saudaraku, salib yang akan dipikul oleh Tuhan ini, ketika dia berdoa, dia tidak memaksakan dalam kemanusiaan supaya cawan atau penderitaan yang akan dialaminya lewat bukan karena dirinya, tapi kehendak Bapanya. Itu artinya saudara-saudaraku yang dalam dikasihi Yesus Kristus, bacaan ini hendak menjelaskan pentingnya kita memahami dan mengerti akan doa dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diingat dan ditanamkan dalam kehidupan iman kita, bahwa ketika Yesus berdoa, lihatlah bahwa tindakan Yesus berdoa bukan untuk bernegosiasi kepada Sang Bapa supaya terbebas dari cawan, melainkan penegasan akan penyerahan akan hidupnya dalam melaksanakan perintah atau kehendak Sang Bapa. Selanjutnya bahwa ketika Yesus bertindak dalam doa, itu sebagai bentuk kesiapannya, bentuk ketaatannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Sang Bapa. Dan juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tindakan Yesus berdoa agar dia diberikan kekuatan dalam menghadapi jalan Via Dolorosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah makna doa yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani, mengajarkan kita saudara-saudaraku. Selain itu doa penting dalam hidup keimanan kita, tapi doa itu juga mempunyai makna dan arti bagi kehidupan kita. Camkan ini saudara-saudaraku sebagai perenungan kita, sebagai catatan dalam kehidupan kita. Berdoalah
terus-menerus dalam kehidupan ini, agar kita mampu memahami akan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa doa itu bukan supaya Tuhan mengikuti keinginan atau kemauan kita, atau kita berdoa supaya kita memaksakan kemauan kita di hadapan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita berdoa, kita harus siap menerima kehendak Tuhan. Itu doa yang sesungguhnya. Doa pada saat yang sama kita hendak berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kehendak Tuhan itulah yang siap kita terima, apapun resikonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati warga jemaat GPIB dimanapun, khususnya warga jemaat GPIB Immanuel Supratman. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa dan mohon juga semua warga jemaat di GPIB, khususnya Jemaat Immanuel Supratman, untuk juga ambil bagian dalam doa, mendoakan akan kehidupan bangsa dan negara ini, mendoakan akan vaksin COVID-19, mendoakan akan gereja-gereja Tuhan khususnya GPIB, mendoakan akan Mupel GPIB, mendoakan semua pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan mereka yang terpapar COVID-19, mendoakan petugas-petugas medis, dan juga mendoakan akan keberadaan Satgas COVID, dan juga mendoakan akan keberadaan mereka yang mengalami teror bom di kota Makassar. Biarlah semuanya damai oleh karena kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, mendoakan akan pemerintah bangsa dan negara ini ya Bapa, melalui pejabat-pejabat negara, Presiden Jokowi, maupun juga pemerintah-pemerintah yang berada di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama-sama dengan TNI dan kepolisian, bersama-sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, anak bangsa, untuk bersatu hati menjaga keutuhan NKRI. Berikan mereka semua hikmat agar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Dan khususnya Tuhan, dalam penanganan akan aksi teror yang terjadi di kota Makassar, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkuasa, memakai para aparat keamanan, khususnya Densus 88, agar mereka dapat menguak siapa pelakunya dan dapat memberikan hukuman yang setimpal. Kami mendoakan ya Tuhan akan keberadaan vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan berkati agar semua boleh berjalan lancar. Vaksin yang dibutuhkan oleh negara ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa di dalamnya, agar semuanya dapat berjalan lancar, agar virus COVID-19
dapat berlalu di muka bumi khususnya di Indonesia. Mendoakan akan petugas-petugas medis, mendoakan Satgas Covid baik tingkat pusat, daerah maupun juga yang ada dalam kehidupan bergereja, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Mereka juga boleh merawat para pasien yang terpapar COVID, agar semuanya boleh disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami mendoakan akan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, khususnya gereja GPIB, terlebih Jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan. Tuhan sempurnakan, Tuhan yang menunjang baik daya dan dana, serta menopang di tengah tantangan yang ada. Kami mendoakan Bapa dalam sorga akan para pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai diaken penatua, para pengurus dan pelayan PLK Komisi BPPJ, pemandu lagu organis multimedia, karyawan koster, Satgas Covid tempat ini Tuhan berkati agar mereka boleh melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh seturut kehendak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat ini, bersama dengan keluarga, biar Engkau memberikan kami hikmat sukacita dalam tugas kami. Memberkati proses perubahan vikaris, Tuhan berkati semua berjalan lancar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau menyerahkan akan para pelayan yang juga mengambil bagian di tempat ini, baik Pendeta Sony dan Pendeta David diberkati bersama kehidupan keluarganya. Kami menyerahkan akan mereka yang menghadapi pergumulan oleh karena aksi teror di kota Makassar. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan pemulihan, agar situasi di kota Makassar dapat kembali pulih, dan mereka yang berdampak aksi teror diberikan kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan akan kehidupan kami semua, agar kami sebagai anak-anak Tuhan dapat melaksanakan akan kehidupan yang penuh damai di tengah-tengah NKRI ini Tuhan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan akan harapan-harapan hidup mereka, khususnya orang tua kami di masa tua mereka, diberikan kekuatan dan kesehatan prima. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai berkeringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Padanya
Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ia Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan hari doa GPIB. Biarlah kami memaknainya dan mempersiapkan diri di dalam menyambut akan kasih sayang Tuhan lewat Jumat Agung. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menguatkan, menopang, memberkati kita sekalian saat ini sepanjang masa.